Saudara, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam berikan kuasa hukum terhadap tim pengacara Pradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis yang mereka terima saat persidangan terdahulu. Sementara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat juga telah melimpahkan berkas Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Setelah sempat mengalami kendala untuk bertemu dengan 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, tim pengacara dari Pradi akhirnya bisa menemui keempat terpidana di Rutan Kebonwaru, Bandung pada Kamis siang. Keempatnya yaitu Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi bersedia menerima pengacara dari Pradi sebagai kuasa hukum mereka yang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas vonis seumur hidup dari majelis hakim. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Sementara penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara Peggy ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk proses pelimpahan berkas pertama Peggy Setiawan. Apabila dokumen yang diterima JPU masih kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, maka JPU akan memberikan kode perkara P21. Dari penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus Peggy Setiawan. Kejati menegaskan para jaksa akan profesional tanpa diintervensi. Berkas perkara yang diterima dari kepolisian akan diperiksa selama 14 hari, setelah itu kejaksaan menentukan sikap. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Selain itu, kini polisi masih menyelidiki dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, bilang penanganan kasusnya masih berjalan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Meski belum disebutkan siapa pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan, namun polisi menyatakan ada keterkaitan dalam rangkaian pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Obstruction of justice tentu masih berproses, ya. Sehingga terkait dengan hal tersebut belum dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian hasilnya seperti apa. Karena ini masih berproses, jadi teman-teman mohon bersabar. Kami akan berusaha mengungkap peristiwa ini dengan terang benderang. Kaitannya tentu masih ada rangkaian, adalah bagian daripada proses untuk mengungkap, membuat agar lebih terang lagi peristiwa pidana yang terjadi. Terkait dengan siapa yang tentunya menjadi objek daripada proses pemeriksaan, penyelidikan yang sedang teman-teman penyidik lakukan, tentu kita akan masih menunggu.
Sebelumnya, Polri menyebutkan pada tahun 2019 para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sempat mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo, namun ditolak. Kepala Staf Presiden Muldoko dan Menkumham Yasona Lawli pun buka suara. Ini ada proses lanjutan hukum. Ya, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Vina ini. 7 terpidana Vina 2019 itu meminta gerasi kepada presiden, meminta gerasi kepada presiden dan ditolak. Itu pertimbangannya apa, Pak? Oh, saya harus cek dulu itu dulu. Tapi itu betul ya, Pak ya? Artinya, Pak? Belum cek saya, belum cek. Pak, mengenai Harun Masiku apakah Sementara menjawab keraguan publik soal adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016, polisi justru menepis dugaan intimidasi yang didapatkan terpidana pembunuhan Vina Sakatatal saat diperiksa penyidik. Melalui foto, Kadif Humas bilang Sakatatal diperiksa secara layak. Tidak ada kekerasan dan ada pendampingan dari pihak keluarga. Sakatatal cenderung berbohong ketika dimintai keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Pihak Peggy juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat selama persidangan pra-peradilan berlangsung. Tim kuasa hukum Peggy menegaskan, penyidik Polda Jawa Barat telah error in persona alias salah tangkap dengan menersangkakan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.